Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Di awal bulan Mei ini, kami masih beribadah di rumah saja. Dan pagi hari ini kami akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan untuk setiap kami mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang menyampaikan dan setiap kami mendengar, agar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi. Kita masih ibadah di rumah saja. Dan saya yakin dan percaya semua kita masih punya gairah untuk belajar bersama tentang firman Tuhan. Di pagi hari ini firman Tuhan yang kita akan belajar bersama yaitu terdapat di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 26. Surat Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat 26. Saya akan mencoba membahas dalam 3 pokok atau 3 bagian yang kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini. Untuk setiap kita mengerti dan memahami firman Tuhan ini agar kita menjadi pelaku firman. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Dengan tema pagi hari ini yaitu manfaat buah roh dalam kehidupan. Kita sadar bahwa kita baru melewati momen Jumat Agung, kita baru saja melewati momen Paskah, yaitu Tuhan Yesus mati di salib, Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga dan memberikan kita karunia untuk kita tetap percaya kepada Dia. Kita telah diselamatkan. Dia mati untuk menebus dosa kita, dosa saya. Melainkan juga, bukan hanya itu, tapi melainkan juga agar Roh Kudus menyertai kita. Waktu Dia naik ke surga, Dia berikan janji bahwa akan mengirimkan Roh Kudus untuk setiap kita, akan menyertai kita setiap orang percaya. Di pagi hari ini, manfaat buah roh dalam kehidupan. Apa saja yang menjadi peranan dan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Apakah hasilnya? Yang pertama, poin yang pertama yang kita akan coba bahas pagi hari ini yaitu agar tidak menuruti keinginan daging. Kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 15 ya sampai 16 ya. Ayat 16 sampai ayat 17, ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Agar tidak menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa keinginan daging itu telah nyata. Di ayat 18 ya, di ayat 19, 20 ada perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Semua hal diberitahukan. Kalau Bapak Mama baca, kita semua baca di situ jelas apa itu keinginan daging. Bahkan sebelum kita membaca ini, kita sendiri pun memahami. Agar poin yang pertama, agar kita tidak menuruti keinginan daging, maka kita membiarkan Roh Kudus menuntun kita. Agar keinginan daging ini tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita ingin melakukan yang baik di mata Tuhan, namun seringkali faktanya kita melakukan yang sebaliknya. Kita melakukan yang jahat. Kita berusaha, tapi kita jatuh. Kita berusaha, tapi kadang kita tidak mampu. Ini, maka salah satu caranya, biarkan Roh Kudus yang menuntun hidup Bapak Mama dan hidup saya, supaya kita dimampukan untuk melakukan keinginan-keinginan roh itu. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh dalam hidup kita. Jika demikian, apa yang kita harus lakukan? Apa yang Bapak Mama harus lakukan? Dan apa yang harus saya lakukan? Kuasai dan fokuskan pikiran kita kepada Tuhan dan perkataan-perkataannya, bukan kepada dunia dan segala kenikmatan yang ditawarkan dunia. Fokus untuk bisa mencapai tujuan agar tidak menuruti keinginan daging. Kita perlu fokus. Orang yang fokus tidak akan kehilangan tujuan. Orang yang punya tujuan
pasti tidak akan kehilangan fokus. Kita cuma bolak-balik saja bahasanya. Orang yang fokus adalah orang yang mempunyai tujuan. Orang yang mempunyai tujuan, orang yang harus fokus. Oleh sebab itu, agar kita tidak melakukan keinginan daging, melakukan keinginan daging kita, maka kita harus fokus dengan Tuhan, fokus dengan firman-Nya, fokus untuk melakukan apa yang Dia mau dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, fokus menjadi hal yang paling pertama agar tidak melakukan keinginan daging. Roma 8 ayat 5 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Oleh sebab itu, kita di pagi hari ini harus mengerti bahwa fokus hidup kita melakukan keinginan-keinginan roh, keinginan-keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita telah dimampukan, diberikan kasih karunia, diberikan keselamatan. Mari kita bertanggung jawab atas hal itu. Agar apa? Agar ada manfaat dalam kehidupan kita. Agar buah roh itu ada manfaat dalam kehidupan kita. Mengikuti keinginan roh bukan hal yang mudah, bukan hal yang terlalu gampang. Tapi tidak ada yang sulit ketika kita mengandalkan Tuhan dan berpasrah diri, menyerahkan semuanya pada Tuhan. Saya yakin yang percaya, dalam masa-masa sulit ini kita semua mempunyai pergumulan yang hampir sama. Tidak bisa keluar rumah dengan bebas, tidak bisa lagi beribadat di dalam gereja, tidak bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Tapi ya, saya yakin yang percaya, momen ini pasti akan berlalu. Saya yakin yang percaya, kehidupan kita semua selepas pandemi ini, selepas fenomena ini, selepas keadaan ini, saya yakin yang percaya, setiap kita yang mau belajar untuk mematikan keinginan daging kita, saya yakin yang percaya kitalah orang-orang yang nantinya akan menjadi saksi, akan menjadi kesaksian untuk semua orang di luar sana. Bahwa ketika kita mengalami hal-hal sulit, kita terus mengalami kebaikan Tuhan. Kita terus naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, dikatakan bahwa agar tidak di bawah hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, ada banyak aturan yang menyebutkan tidak melakukan ini akan dapat ini, tidak melakukan ini akan dapat ini, tidak melakukan yang diperintahkan akan dirajam, tidak melakukan apa yang diperintahkan akan dihukum, seperti itu. Penebusannya lewat korban bakaran, korban sajian, seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya kita pagi hari ini, kita bukan hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika kehidupan kita tidak berkenan, kita tidak mengorbankan sesuatu lagi karena Dia telah mati berkorban untuk kita. Oleh sebab itu, di pagi hari ini mari belajar supaya kita tidak hidup di bawah hukum Taurat yang dikatakan seperti ini dalam ayat 18 sampai 20. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Mari kita lihat apa yang menjadi renungan dan pesan di dalam ayat 18 sampai 20. Kita menerima segala berkat dan keselamatan karena kasih Tuhan yang menyelamatkan kita dan memberikan kita berkat rohani dan berkat jasmani. Setiap kita pasti merindukan berkat jasmani dalam keadaan-keadaan seperti ini. Tapi berkat jasmani pun terbatas. Berkat rohani yang kita harus terima, yang kita sudah terima daripada Tuhan, yaitu anugerah keselamatan, kasih karunia yang selalu menyertai, dan kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus memampukan kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Agar tidak hidup bawah hukum Taurat, kita harus memahami bahwa pengorbanan Tuhan menyelamatkan kita bukan karena usaha kita, bukan karena mengikuti aturan peraturan agamawi yang ada, tapi karena respon yang benar akan kasih Tuhan yang membuat kita selamat. Respon yang benar, pengorbanan Tuhan yang Tuhan nyatakan di atas kayu salib, itu yang memberikan kita keselamatan. Dan kita meresponi dengan tanggung jawab yang penuh dalam melakukan firman-Nya. Itu yang menyelamatkan kita. Kita harus memahami ini supaya setiap kita terus menerus melekat dan menghasilkan buah-buah roh.
terus melekat pada pokok anggur itu, terus melekat pada Tuhan, terus melekat agar kita dimampukan oleh Tuhan untuk kita tidak lagi memikirkan, tidak lagi berpengharapan pada pengharapan yang salah, tapi kita berpengharapan pada Tuhan, agar kita tidak memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Kita menjadi orang-orang yang percaya, tapi mungkinkah keadaan ini akan membawa kita untuk kita tidak menjadi percaya? Mungkinkah keadaan belakangan ini akan membuat kita untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan? Mungkinkah kita mengandalkan manusia? Mari, ketika kita memulai dengan roh, jangan akhiri dengan daging. Jangan mengakhiri dengan daging, yang artinya mari andalkan Tuhan. Jangan andalkan siapapun. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya. Yeremia mengatakan seperti itu. Bukan tidak penting mengandalkan orang, tapi fokus utama kita yaitu Tuhan, agar kita tidak lagi hidup bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik kita akan selamat, kita melakukan pelayanan kita dibenarkan, kita begini maka kita akan selamat. Hal-hal itu kita buang jauh-jauh, karena yang menjadi fokus kita pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semua. Oleh sebab itu mari kita memahami hal ini supaya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan, jangan andalkan orang lain. Oleh sebab itu perbuatan daging telah nyata. Banyak hal diceritakan, banyak hal diberitahukan di dalam ayat ini, tapi saya tidak tahu apa yang kita perbuat. Bapak Mama pun tidak tahu apa yang saya perbuat, tapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu jangan pernah menyembunyikan segala sesuatu dari Tuhan, karena kita boleh sembunyikan dari manusia tapi tidak dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita baca perbuatan-perbuatan ini, mari mengoreksi kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita, karena kita dituntut seperti itu, menghasilkan buah agar buah kita bermanfaat untuk orang lain di luar sana. Mari jangan hidup di bawah hukum Taurat. Mari jangan hidup di bawah peraturan-peraturan gereja, di dalam peraturan-peraturan yang kalau saya lakukan ini maka gembala akan senang. Kalau saya lakukan ini kakak rohani akan senang. Kalau saya lakukan ini orang tua akan senang. Mari lakukan semuanya supaya hanya untuk Tuhan senang. Oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang ketiga dan yang menjadi yang terakhir dikatakan agar kita dipimpin oleh roh. Galatia pasal 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Di zaman yang semakin sukar ini, seharusnya kita membutuhkan pimpinan Tuhan lebih setiap harinya, meminta penyertaannya. Yang saya yakin percaya, ketika kita menjadi orang-orang percaya, kita sudah dituntun dipimpin oleh Tuhan. Sekarang bagaimana merelakan, membuka kehidupan kita jujur di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak mampu, hanya Dia yang memampukan kita. Di sini dikatakan bahwa jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Jangan kita berharap hormat dari manusia. Penghormatan, pembelaan datang dari Tuhan. Benar, setiap kita seringkali terjebak dalam situasi, kok saya lakukan ini tidak dipuji, kok saya lakukan ini tidak ada yang menghormati, kok saya lakukan ini. Saya pernah mengalami hal itu, dan saya yakin kita semua pernah mengalami. Tapi pagi hari ini kita percaya, kalau kita dipimpin oleh roh, penghormatan datang dari Tuhan, pembenaran datang dari Tuhan. Tuhan yang membenarkan, Tuhan yang membela kita. Jangan pusing dengan keadaan di sekitar kita, jangan pusing dengan keadaan-keadaan orang yang nyinyir atau apapun yang mungkin mendengki kita, membenci kita. Kalau kita, karena memang kita bersalah, mari kita berbesar hati untuk minta maaf. Kalau kita tidak dalam posisi tidak salah, mari kita berdoa. Kalau dalam posisi kita bersalah, minta maaflah, meminta pengampunan daripada Tuhan, memampukan kita supaya hari lepas hari menjadi orang yang lebih baik. Terus menerus diperbaharui. Orang-orang yang dipimpin oleh roh adalah orang-orang yang hidupnya hari lepas hari terus diperbaharui, mau diperbaharui hari lepas hari dalam hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan untuk kita semua. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah
menginginkan kita melakukan dosa. Tuhan selalu merindukan kita untuk kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Terkadang kehidupan ini membawa kita untuk kita mungkin bertanya, di manakah Tuhan? Adilkah Tuhan? Tidak adil hidup ini. Tapi mari pagi hari ini, ketika kita dipimpin oleh Roh, kita akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh? Agar hidup kita dipimpin oleh Roh, tinggalkan keinginan-keinginan daging, tinggalkan perbuatan-perbuatan daging. Itu menjadi kunci utama agar hidup kita dituntun dipimpin oleh Roh Kudus. Mari saya yakin dan percaya kehidupan kita di pagi hari ini jangan fokus kepada hal-hal kedagingan kita atau hal-hal daging, tapi mari fokus pada kepentingan Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, agar setiap kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saya rindu sebagai gembala sidang berjumpa dengan Bapak Mama semua. Saya rindu untuk bersama-sama dengan tim altar, hamba-hamba Tuhan, untuk bisa melayani lagi di gereja, bertemu satu dengan yang lain, berfellowship, bertegur sapa. Tapi toh keadaan kita masih seperti ini, masih hanya boleh beribadah di rumah saja. Tapi saya yakin dan percaya suatu kala ketika keadaan ini dipulihkan oleh Tuhan, kita akan berjumpa dan kita akan terus bergandengan tangan untuk bisa melayani Tuhan, menghidupi firman-Nya, melakukan perintah-Nya bersama-sama, saling menegur. Ada kritik, ada saran, mari kita saling membangun bait Allah kita, pribadimu dan pribadiku, pribadi Bapak Mama dan pribadi saya. Kitalah bait Allah itu sesungguhnya. Mari kita saling membangun, saling memotivasi, saling menegur, dan biarlah kasih Tuhan yang merangkul kita, memeluk kita, menyempurnakan apa yang kita lakukan sampai sejauh ini. Kiranya kasih Tuhan selalu melindungi Bapak Mama semua, selalu melindungi kita semua dalam perkenanannya, agar kita menjadi pelaku-pelaku firman. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya menguatkan kita, kiranya kita mau menjadi orang-orang yang terus belajar untuk menghidupi firman-Nya. Dan saya terus berdoa agar kita semua terus menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, melakukan firman-Nya menjadi kesaksian untuk banyak orang. Dan untuk itu mari saya ajak semua Bapak Mama semua untuk kita berdoa mengaminkan firman Tuhan yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sampai sejauh ini dalam keadaan pandemi ini, dalam masa-masa sulit ini. Kasih Tuhan terlalu sempurna dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang telah kami belajar dahulunya, apa yang kami telah belajar ketika kami beribadah di rumah saja, bisa kami pakai untuk kami bermanfaat di dalam hidup kami, di dalam hidup bersosialisasi kami, dalam hidup kami, dalam hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan. Tuntun pimpin kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk kami tidak menjadi malas walaupun kami beribadah di rumah saja, tapi kami menjadi orang-orang yang fokus melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang membaca firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami semua masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus menuntun memimpin kami semua, memampukan kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menerus menyertai kami semua. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya.